kami percaya lewat pujian penyembahan kami, Engkau bertahta di atasnya ya Allah. Dan Engkau akan memberkati kami lewat kebenaran firman Tuhan. Untuk itu Tuhan kami berdoa, biar di dalam kuasa Roh Kudus-Mu Engkau memberikan pengertian bagi kami, supaya dengan cara yang mudah kami memahami isi hati Tuhan. Berikan kami kuasa dan pengurapan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Amin. Mari kita langsung buka firman Tuhan dari kitab Wahyu pasalnya yang ketiga. Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-23, mengenai jemaat di Laodikia. Yang sudah temukan katakan haleluya. Yang ngomong haleluya juga belum tentu nemukan. Mari kita baca ini bergantian. Saya akan baca ayat 14 dan kita akan bergantian sampai ayat 23. Kepada jemaat di Laodikia, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah mempercayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malah miskin berdarah-darah, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kasih yang berdoa berkorban dan pajak, sebab tidak berkata hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, dia akan duduk bersama-sama dengan aku di atas tahta, sebagaimana aku telah menang dan duduk bersama-sama dengan aku di atas tahta. Ayat 22, 1, 2, 3. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Puji Tuhan. Saya memberikan tema untuk kebenaran firman Tuhan hari ini, Yesus menjadi pusat kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya akan memberikan ayat kunci yang tertulis di dalam Wahyu pasal 3, ayatnya yang ke-20. Firman Tuhan berkata demikian, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Nah, saya mau sampaikan dulu bahwa firman Tuhan ini ditujukan kepada gereja Tuhan. Firman Tuhan ini bukan ditujukan kepada orang yang belum mengenal Tuhan. Lalu seolah-olah kita berkata kepada orang yang bertobat, Tuhan mengetuk pintu hatimu, kamu harus terima Yesus supaya Yesus masuk di hatimu, dan kau akan selamat. Bukan, ayat ini bukan ditujukan kepada orang
mengenal Tuhan. Tetapi ayat ini ditujukan kepada orang-orang percaya yang membiarkan Tuhan Yesus di luar kehidupan mereka, yang tidak pernah menempatkan Tuhan bertakhta di dalam hatinya, yang tidak pernah membiarkan Tuhan Yesus masuk di dalam hatinya. Menerima Tuhan Yesus ya, tapi menjadikan Tuhan Yesus menjadi pusat seluruh kehidupannya belum tentu. Nah, orang-orang yang seperti inilah yang Tuhan datang kepadanya, lalu dia mengetuk pintu hati. Itu sebabnya saya mengatakan begini, tidak semua orang Kristen, tidak semua yang mengatakan dirinya orang percaya benar-benar Tuhan Yesus di dalam hatinya. Belum tentu. Karena Tuhan juga memberikan indikasi-indikasi. Itu sebabnya jemaat Laodikia dikatakan sebagai jemaat yang suam kuku. Alangkah lebih baik engkau apa? Alangkah lebih baik engkau apa? Panas atau dingin? Coba saya mau bertanya buat saudara, kenapa sampai Yohanes menulis pernyataan alangkah lebih baik engkau panas? Kenapa enggak seterusnya ditulis begini? Cuma satu aja, alangkah lebih baik engkau panas, nggak usah pakai dingin. Kenapa dia mengatakan seperti itu? Karena dia mau singgung orang-orang atau gereja-gereja Tuhan yang hidupnya acuh tidak acuh, atau mungkin saya pakai bahasa ekstrimnya, yang hidupnya penuh dengan kemunafikan. Jauh lebih baik engkau jadi orang yang dingin-dingin sekalian aja lah, daripada suam-suam kuku, seolah-olah ke gereja, seolah-olah ikut Tuhan, tapi sebenarnya tidak ada rohnya di dalam kehidupannya. Kalau saya, sebenarnya ayat ini bukan pilihan buat kita, tetapi teguran. Saudara jangan pilih saudara untuk dingin, jangan pilih saudara untuk suam-suam kuku, tapi pilihlah untuk saudara dan saya menjadi orang yang panas terus. Katakan amin. Yang geragat terus. Ya. Jadi ada orang-orang memang yang sudah mengenal Tuhan, tapi membiarkan Tuhan Yesus di luar dari kehidupannya. Tidak pernah Tuhan Yesus memimpin seluruh kehidupannya secara penuh. Dan yang luar biasa, ada orang yang berkata gini, doakan saya supaya saya terus dipimpin oleh Tuhan, tapi tidak mau ibadah. Itu perkataan apa? Coba saudara jawab sendiri. Gimana cara Tuhan memimpin orang yang tidak pernah datang kepada dia? Gimana cara Tuhan memimpin orang percaya yang tidak pernah bersekutu dengan dia? Lalu dia minta supaya kita doakan dia dipimpin oleh Tuhan. Bagaimana coba caranya? Saya juga nggak ngerti. Tetapi yang jelas dari ayat ini, saya mau katakan gini, mari kita orang-orang percaya jadikan Tuhan Yesus pusat kehidupan kita. Haleluya. Firman Tuhan ini udah mungkin berapa kali saya sampaikan, tapi saya tidak mau ngomong soal suam-suam buku. Saya tidak mau berbicara soal ada banyak orang-orang yang diberkati Tuhan tapi tidak setia. Bukan itu. Tetapi ada hal yang lain yang saya mau sampaikan, karena saya percaya firman Tuhan itu selalu baru. Haleluya. Nah, bagaimana menjadi gereja yang menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupannya? Kita baca ayat yang ke-17. Poin yang pertama, kita baca ayat yang ke-17. 1, 2, 3. Karena kau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak dapat apa-apa, dan karena kau tidak tahu bahwa engkau larat dan Allah miskin. Yang pertama yang saya mau sampaikan, kita harus hidup menurut standar pandangan Allah. Kalau orang Laodikia berkata, aku ini sudah kaya, orang lain bisa melihat saudara dan saya diberkati Tuhan, bisa. Secara fisik orang lain tahu apa yang saudara miliki, tetapi kita tidak hidup dengan pandangan mereka atau pandangan diri kita terhadap kita sendiri. Bukan itu. Kita harus ikuti standar pandangan Allah. Ternyata belum tentu orang yang
dipandang baik oleh manusia, itu baik dalam pandangan Allah. Dan saya mau istilahkan gini, saudara harus tahu dalam kehidupan kita selalu ada banyak kekurangan yang perlu diperbaiki. Haleluya. Selalu ada banyak kekurangan. Mungkin kita berkata, terima kasih Tuhan kau sudah berkati saya. Tetapi Tuhan mungkin masih lihat sisi yang lain. Iya, saya memberkati engkau, tapi ada satu tujuan saya memberkati engkau. Setialah kepada Tuhan. Tuhan sedang berbicara hal itu. Ada banyak kekurangan dalam kehidupan kita. Mungkin seperti orang-orang di Laodikia, pintar-pintar, cerdas-cerdas, punya kemampuan untuk memajukan usaha pekerjaan mereka. Bahkan di Laodikia itu terkenal dokter-dokter yang bisa menyembuhkan penyakit mata. Itu sebab Alkitab mengatakan, jangan kamu hanya punya kemampuan untuk menyembuhkan mata. Dan Tuhan katakan, belilah minyak daripadaku supaya kau bisa melihat. Saudara, ada obat yang terkenal yang dijual di Laodikia, yang tadi saya katakan obat penyembuh. Tetapi itu pun dalam pandangan Tuhan masih kurang. Saya mau katakan gini, hebat pun saudara, pintar pun saudara, mungkin saudara dipandang baik di tengah keluarga, di tengah masyarakat. Mungkin saudara orang-orang yang luar biasa dalam pandangan mereka, tetap ada yang kurang dalam kehidupan kita. Yang kurang itulah yang saya mau katakan, harus bayar harga kepada Tuhan dan kita mendapatkannya dari Dia. Karena firman Tuhan berkata, mari kita baca di dalam ayat yang keberapa itu, belilah daripadaku. Satu orang yang sudah dapat bisa membacakan ayat 18, silakan. Demikian firman Tuhan. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Jadi harus ada bayar harga kita kepada Yesus. Ada sesuatu yang harus kita dapatkan dari Dia, yaitu emas, pakaian putih, dan minyak. Itu kita beli. Artinya sederhana, kalau saya mau terjemahkan, harus ada bayar harga. Dan ingat, buat semua kita yang kita sudah lihat keadaan kita baik, itu semua karena Tuhan. Katakan, itu semua karena Tuhan. Semua keadaan kita yang baik, kita dipelihara dan dilindungi sampai hari ini. Begitu luar biasa Tuhan menjaga kita sebenarnya ya. Berapa waktu yang lalu benar-benar jemaat ini seolah-olah dihantar dari satu pergumulan dengan pergumulan yang lain, dengan satu situasi yang tidak menyenangkan dengan satu situasi yang tidak menyenangkan berikutnya. Ada banyak di antara kita yang terkena COVID. Ada banyak di antara kita yang mengidap penyakit yang sukar disembuhkan. Tetapi begitu luar biasa Tuhan menjaga kita. Saya mau katakan itu pengalaman Tuhan baik bagi kita. Dan saya mau katakan apa yang Tuhan sudah kerjakan yang baik bagi kita. Lalu apa yang kita bisa berikan untuk Tuhan. Makanya sekali lagi saya katakan, sekalipun baik keadaan kita, sekalipun luar biasa kita dalam pandangan orang lain, atau menurut pandangan kita, selalu masih ada yang kurang dalam pandangan Tuhan. Untuk itu sebenarnya ada sebuah teguran. Jangan suam-suam buku, jangan dingin, jangan suam-suam buku. Tetaplah bergairah di dalam Tuhan. Haleluya. Sekarang ini kita udah bukan lagi di pandemi ya. Seolah-olah gereja itu masih jadi tempat yang menakutkan, yang memungkinkan kita bisa saling tular menular. Tapi saya percaya, kalau saudara baik hidup di luar sana bijaksana, di tempat ini terlebih karena kuasa Tuhan, pasti kita semua terproteksi. Jangan korbankan hubungan saudara dengan Tuhan hanya karena faktor ketakutan. Kalau saudara pikirkan baik-baik,
Di sini banyak kok orang-orang yang rentan. Apa itu namanya? Istilah medisnya? Komorbid, ya. Banyak kok. Tapi justru saya lihat orang-orang yang komorbid ini yang berani. Tapi saya rasa mereka bukan sekedar berani, tapi mereka mengandalkan Tuhan. Haleluya. Tetap pakai masker, tetap jaga jarak. Amin. Tapi jauh dari itu, mari kita mengandalkan Tuhan. Haleluya. Mari kita lihat yang kedua. Bagaimana orang yang menjadikan Kristus sebagai pusat hidupnya. Yang kedua, mari kita baca ayat yang ke-19. 1, 2, 3. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu ratakan hatimu. Yang kedua, orang yang menjadikan Kristus sebagai pusat dalam kehidupannya pasti selalu punya hati yang rindu diperbaharui. Haleluya. Kalau saya melihat ada dua cara Tuhan memperbarui hidup kita. Yang pertama itu cara yang tidak enak. Firman Tuhan berkata gini, satu alasan kenapa Tuhan melakukan itu karena Dia mengasihi kita. Haleluya. Tapi caranya ini. Yang pertama Dia menegur. Yang kedua Dia apa? Menghajar. Bapak Ibu Saudara, saya nggak mau kedua hal ini terjadi dalam hidup saya. Saya lebih pilih caranya yang berikutnya. Di ayat yang ke-20 dikatakan apa? Lihat aku berdiri di muka pintu dan apa? Sebenarnya banyak kali Tuhan berbicara bagi kita dengan suara yang lembut. Dia masih ketuk, bukalah, saya mau masuk. Kalau kau dengar suara saya, buka. Tapi kadang-kadang kita tidak pilih yang ini. Itu sebabnya Tuhan lakukan opsi yang kedua, yaitu menegur. Enggak dengar lagi. Dia hajar kita. Dan saya percaya, kalau saudara sebagai orang tua yang mempunyai anak, 3 fase ini pasti saudara akan lakukan. Betul? 3 fase ini kita lakukan. Saudara, saya juga seperti itu buat anak saya. Anak saya itu dikenal waktu masih umur 2 tahun. Cuma 3 anak yang nakal di situ. Anaknya gembala, anaknya koordinator ibadah, dan anaknya pengerja. Saudara bayangkan, anak jemaat semua baik-baik. Tapi kalau 3 anak ini, termasuk anak saya Morin, kalau kita panggil dia, nggak cukup manggil tegur dia, Morin jangan. Kalau perlu urat leher kita udah keluar, Morin jangan. Kita masih ketuk, Morin. Cuman kan nggak mungkin kita Morin tuh, nggak mungkin. Tapi saya tetap lakukan disiplin buat dia. Satu kali ada seorang jemaat, anaknya ini di keluarga jemaat di tempat istri saya beribadah di Makassar. Anaknya ini lari-lari ke depan. Bapaknya panggil, jangan. Dia nggak dengar. Terus dia lari lagi, disentil tangannya. Jangan. Disentil, masih lari-lari. Saudara tahu, yang ketiga kali bapaknya angkat dia. Tapi waktu digendong, anak ini meringis mukanya. Kesakitan gitu. Ternyata setelah saya perhatikan, tangan bapaknya itu udah jambak pahanya. Dia udah sampai gini dia. Tapi mungkin diingatin kali ya, kamu gak boleh nangis. Saudara pelakunya? Ada yang seperti itu pasti kan? Ngaku aja lah. Karena pengakuan itu jauh lebih mulia daripada saudara bilang saya tidak pernah. Padahal Tuhan bilang kau itu yang paling sering. Kadang-kadang seperti itu. Ternyata dia gendong anaknya, tangannya di bawah udah melintir. Padahal dia tariknya dari begini sampai begini. Astaga.
Tetapi saya mau kasih tahu buat kita, Tuhan lakukan itu. Jangan sampai saudara dijewer. Lah kalau kita dijewer, kemampuan kita diambil, apa yang kita terima dari dia diambil, itu bagaimana? Lalu baru kita mau setia, merengek-rengek, itu bagaimana? Sebenarnya orang seperti itu tidak akan pernah, atau mungkin tidak, atau belum menjadikan Tuhan Yesus sebagai pusat kehidupannya. Ya, Tuhan punya cara mengajar kita, menegur kita. Dia berbicara dengan cara yang baik, tapi dia juga punya cara yang lebih ekstrim. Tetapi ingat, ada satu pesan yang disampaikan oleh Yohanes buat kita. Ketika hal itu terjadi, sekali lagi kita baca ayat yang ke-19. Kita baca ayat ini sama-sama, 1, 2, 3. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu. Jadi kalau Tuhan berbicara dengan lembut, relakan hatimu. Kalau Tuhan menegur, relakan hatimu. Kalau Tuhan menghajar, relakan hatimu. Tetapi jauh lebih baik dari itu sebenarnya, mari kita menjadi orang yang dengar-dengaran. Kalau saudara mendengar Tuhan berbicara, pada saat dia berbicara lembut, saya percaya ada konsekuensi yang berat yang bisa dihindarkan agar tidak terjadi dalam kehidupan bagi saudara. Karena saya terlalu yakin, saya juga percaya, salah satu dampak dari bagian penghukuman Allah dalam kehidupan kita, itu bisa jadi kita sakit, kita bisa mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan. Walaupun tidak semua sakit penyakit itu benar-benar dari hukuman Tuhan. Seperti khotbah Bapak Gembala minggu yang lalu, ada penyakit yang diizinkan Tuhan terjadi di dalam kehidupan seseorang. Itu bukan karena dosa anak, bukan karena dosa orang tua. Kita gak usah menghukum diri. Ada anak kita mengalami satu kondisi yang tidak baik, jangan menghukum diri. Aduh Tuhan, ini dosa saya kah? Apa ini dosa anak saya? Gak seperti itu. Tetapi ada tujuan dari Tuhan untuk menyatakan apa? Kemuliaannya. Tetapi ada satu bagian yang secara teologi bahwa sakit penyakit itu bisa terjadi karena dosa. Itu sebabnya Tuhan Yesus dalam beberapa penyembuhan yang dilakukan olehnya, dia gak berdoa, dia gak tumpang tangan. Dia cuma berkata apa? Dosamu telah diampuni, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Ternyata dia berdiri dan angkat tilangnya. Ya, seolah-olah dia hanya sedang mengkoreksi kesalahan orang yang sedang mengalami sakit penyakit itu. Nah, itu juga bisa terjadi buat kita sebagai ganjaran, sebagai hajaran. Tetapi kalau saya jadi orang percaya, saya tidak mau dalam pilihan itu. Lebih baik kita menjadi orang percaya yang dengar-dengaran. Haleluya. Bilang kiri kanan, jadilah orang percaya yang dengar-dengaran. Amin. Bagus nih, besok tambah banyak yang ibadah Pak Gembala. Karena udah dengar-dengaran. Yang istri bilang suami, tadi khotbahnya dengar-dengaran. Yang istrinya tidak ada, tadi khotbahnya dengar-dengaran. Ya, jadi hari Minggu udah banyak ini. Bagus. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kenapa? Kita kembali baca ayat yang ke-20. Ayat yang ke-20, 1, 2, 3. Lihat aku berdiri lihat, dia mengetok. Ada orang yang mendengar lalu membuka pintu.
Lalu di situ dikatakan, aku akan bersama dengan dia bersama-sama. Kalau saya berkata gini, kayaknya hanya ketika kita mau mendengar firman Tuhan dan mengizinkan Tuhan Yesus masuk dalam hidup kita, maka kita akan terus dalam penyertaan Dia. Haleluya. Kemanapun saudara pergi, apapun yang saudara lakukan, apapun yang saudara kerjakan, penyertaan Tuhan itulah yang membuat kita mengalami banyak kebaikan Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir, yang menjadikan menjadikan Kristus sebagai pusat bagi kita. Yang ketiga, kita baca ayat yang ke-21. Ayat 21 kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Yang ketiga, gereja yang menjadikan Kristus sebagai pusat harus melakukan ini. Kemenangan Kristus harus menjadi pencapaian kemenangan kita. Amin. Kalau bahasa saya sebenarnya gini, teladan Kristus itu harusnya terjadi dalam kehidupan kita. Karena Kristus menang, kita juga harus menang. Sebenarnya kata kalau Kristus menang, kita juga menang, berarti di situ ada sikap, ada keinginan dan kerinduan supaya hal yang terjadi dalam kehidupan Kristus itu juga kita alami. Tetapi yang jadi persoalannya, kemenangan Kristus itu berbicara kemenangan atas maut. Dan upah dosa adalah maut. Itu sebabnya saya bahasakan seperti ini. Kalau Kristus menang dari maut, harusnya saudara dan saya juga bisa menang dari dosa. Haleluya. Supaya kita terhindar dari maut itu, kita juga harus terhindar dari semua bentuk penghukuman yang Allah kerjakan. Karena Kristus menang, saudara dan saya harus menang. Dan ingat, ada banyak ayat yang berbicara mengenai kemenangan Kristus. Itu semua berhubungan dengan pergumulan Kristus menghadapi salib. Kenapa dia menang menerima kemuliaan Allah? Karena dia menang menjadi pribadi yang taat sampai setia. Taat dan setia sampai mati di. Mari kita baca Filipi pasal 2. Filipi pasal yang kedua, ayat 8 sampai dengan ayat 9. Satu orang hamba Tuhan bisa membacakan. Demikian firman Tuhan, Filipi pasal kedua 8-9. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan tak sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Udah ayat 9? Ya, oke. Dikatakan begini. Dan dalam keadaan sebagai apa? Manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat bahkan sampai mati. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakannya nama di atas segala nama. Dia bertahta di atas kerajaan surga. Kalau saudara ingin menjadi orang-orang yang menang, sebenarnya ada syarat kesetiaan dan ketaatan yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita harus kerjakan. Itu sebabnya sebenarnya ini sebuah peringatan sekaligus ajakan buat kita. Kalau kita mau menjadi orang-orang yang menang, saudara dan saya juga harus mau taat dan setia. Haleluya. Taat dan setia ini enggak semudah kita berbicara itu. Taat itu berbicara mengenai proses penundukan diri kepada Tuhan.
Dan ingat, kalimat sebelumnya itu, disitulah teguran, disitulah ajaran. Tetapi mari saya arahkan saudara berhubungan dengan ketaatan, dengan ketiga hal yang harus kita beli dari Tuhan itu. Yang pertama mengenai emas. Sekali lagi kita baca di Wahyu pasal yang 3 ayat berapa tadi membeli itu? 18, silakan baca ayat 18. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Oke, saya akan jelaskan secara singkat saja. Kalau berbicara mengenai emas yang dimurnikan, itu berbicara mengenai proses perakian. Dan gereja yang dimurnikan adalah gereja yang harus banyak memasuki proses dalam kehidupannya. Nah, yang saya nggak tahu, saudara diproses Tuhan supaya menjadi murni dan keluar seperti emas itu lewat cara yang seperti apa, yang saya nggak tahu. Tetapi kita harus dimurnikan. Haleluya. Dan dalam proses pemurnian inilah kita harus menang. Dalam proses pemurnian ini kita harus menang. Yang kedua, mengenai membeli pakaian putih. Di Laodikia itu terkenal kota ini sebagai kota penghasil wol hitam. Ya, saya nggak tahu ayat ini apa dikontraskan langsung dengan kondisi orang di Laodikia dan kota Laodikia. Tapi Yesus di situ berbicara mengenai pakaian apa? Putih. Artinya sesuatu yang bertolak belakang. Mungkin kita bisa mempunyai hal-hal yang indah dalam dunia ini, tapi kita juga perlu disucikan setiap waktu dalam kehidupan kita. Karena ingat, hanya orang yang tahu menyucikan dirinya, yang berpakaian putih, yang jumlahnya banyak, itulah yang melihat kerajaan apa? Surga. Yang ketiga, belilah minyak. Buat saya ini adalah perkara saudara bayar harga secara rohani. Ya, Tuhan mau membukakan mata rohani kita. Kita harus menang dari proses-proses itu. Saudara nggak boleh kalah dengan keinginan daging. Tapi saudara harus bisa menang dari semua keinginan daging kita. Karena di situ Tuhan bekerja atas kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayat yang terakhir yang kita harus baca. Kita baca di dalam ayat yang ke-21. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Saya mohon maaf karena banyak suruh Bapak Ibu Saudara baca, karena saya ini nggak bisa nangis. Saya nggak bisa nangis semenjak GBS ini, saya tidak bisa nangis. Tapi yang lucunya kadang-kadang air mata dia keluar sendiri, padahal saya nggak nangis. Ya, kadang-kadang dia, apalagi yang sebelah kiri ini, suka dia ngumpul sedikit. Ya, jadi agak sulit, saya juga kesulitan untuk melihat kalau udah seperti itu. Saya akan jelaskan ayat 21. Salah satu janji yang luar biasa dari banyak janji Allah terhadap ketujuh jemaat, yaitu diberikan Tuhan janji ini kepada jemaat apa? Laodikia. Yang lain masuk surga, makan pohon kehidupan. Tetapi ini spesial. Mereka apa? Mereka akan duduk apa? Bersama-sama dengan Bapakku di atas. Inilah satu kalimat yang menunjukkan bahwa kita akan memerintah bersama Kristus sebagai apa? Raja. Menurut saya, ayat ini dijanjikan kepada orang yang belum sungguh-sungguh, itu luar biasa sekali. Tapi saya terjemahkan gini, siapapun kita yang mungkin kita mengerti rohani kita dalam keadaan terpuruk,
Mungkin kita sedang kering kerontang. Mungkin kita sedang tidak bergairah kepada Tuhan. Mungkin ada banyak teguran-teguran yang sedang kita alami. Janji Tuhan itu tetap luar biasa buat kita. Kalau saudara dan saya mau dimulihkan, bukan tidak mungkin kita akan menerima janji Tuhan yang ajaib ini. Kita akan memerintah sebagai raja bersama Kristus di tahtanya. Kalau saudara perhatikan di dalam ketujuh jemaat yang lain, 6 jemaat yang lain, mereka masuk surga, dijadikan soko buruk, makan dari pohon kehidupan. Tetapi ini sungguh luar biasa. Dia jadikan kita orang yang memerintah bersama dengan raja, yaitu Kristus raja di atas segala raja. Terjemahan saya yang terakhir sebagai refleksi. Sebenarnya tidak ada kata mustahil bagi Tuhan. Seberapa buruk pun kehidupan kita, atau mungkin di antara kita sekarang ini ada yang merasa Tuhan itulah saya. Hari ini saya ke gereja, besok saya tidak ke gereja. Kembang kempis iman saya. Saya tidak sungguh-sungguh. Hari ini ada kesempatan buat kita untuk sepenuhnya kita bisa meraih janji Tuhan. Haleluya. Untuk itu putuskanlah yang baik bagi kehidupan kita semua. Masih ada banyak yang kurang. Kita bisa dapatkan semuanya di dunia ini. Tapi ingat, di dalam pandangan Tuhan selalu masih ada yang kurang dari kehidupan kita. Saya selalu punya kerinduan supaya gereja ini menjadi lebih baik hari lepas hari. Dan saya percaya Tuhan bisa lakukan itu melalui kita. Hanya kita perlu dorong diri kita semakin mengasihi Tuhan. Haleluya. Saya percaya kita semua di tempat ini adalah orang-orang yang menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan kita. Haleluya. Terpuji Tuhan dari hari ini kekal sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.